Shalom, saudaraku yang dikasihi Tuhan, puji Tuhan. Pagi hari ini di tanggal 21 bulan Juni, tak terasa sudah 21 hari kita memasukinya. Tapi puji Tuhan, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan Maha Kasih, Maha Pemelihara, Maha Mujizat. Karena itu mari kita beribadah pada pagi hari ini dan kita mulai dengan mengangkat tangan bersama. Sesungguhnya pertolongan kita ialah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, dan tidak pernah Ia meninggalkan ciptaan tangannya yang selalu dipeliharakannya baik siang maupun malam. Turunlah kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus Tuhan kita saat kita beribadah kepadanya. Amin.
Shalom, Bapak Ibu, saudara sekalian, Jemaat Gereja Isa Al-Masih Majapahit. Apa kabarnya? Saya yakin Tuhan Yesus Kristus sampai hari ini masih ada beserta kita semua. Dan saya percaya juga bagi Bapak Ibu semua saat ini yang menyaksikan ibadah online di pagi hari ini, baik itu jemaat GIA Isa Al-Masih Majapahit ataupun siapapun di antara Bapak Ibu, kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati Bapak Ibu semua dan kita semua. Bapak Ibu, kalau boleh saya bicara pada pagi hari ini, kesempatan pagi hari ini dalam ibadah, saya bersyukur juga bila mana saat ini saya masih sehat, Bapak Ibu masih sehat, sehingga kita masih ada di dalam penyertaan Tuhan, Bapak Ibu. Saya tahu bahwa melihat keadaan dunia saat ini, kalau bisa dibilang dunia yang unpredictable, dunia yang tidak bisa kita tebak, Bapak Ibu. Keadaan ekonomi saat ini, apapun juga, psikologi saat ini, kalau boleh saya kategorikan ada 3 keadaan dunia saat ini. Yang satu tadi saya bilang, yaitu dunia yang serba tidak bisa kita perkirakan, atau kita sebut unpredictable. Yang kedua, kalau boleh saya bicara, yang saya kategorikan yang kedua, dunia saat ini sepertinya seperti suatu keadaan padang gurun, Bapak Ibu. Dan yang ketiga, kalau banyak orang juga bisa katakan bahwa dunia semakin suram. Tapi satu hal yang saya mau ingatkan kepada Bapak Ibu, saudara semua yang ada di rumah, yang menyaksikan tayangan ini, ibadah online pagi hari ini, percayalah Bapak Ibu, tema sharing saya siang pagi hari ini adalah masa depan bagi orang percaya. Saya yakin kita semua adalah orang-orang percaya. Kita semua adalah anak-anak Tuhan, di mana Yesus yang akan selalu menyertai dalam setiap keadaan apapun dalam kehidupan kita. Amin, Bapak Ibu. Percayalah, bagi orang percaya masih ada masa depan yang luar biasa dan harapan yang akan selalu ada di depan kita. Nah, saya akan berbicara dulu dengan keadaan tadi dunia saat ini. Yang tadi saya bilang di awal, melihat keadaan dunia saat ini yang unpredictable, yang tidak bisa kita perkirakan. Bahkan saya pun di dunia usaha tidak bisa memperkirakan segala sesuatunya. Kalau mungkin dulu-dulu waktu ekonomi lancar, semua bisa diprediksi. Pada saat perusahaan ataupun pada saat sesuatu salesman, manajer memberikan suatu budgeting untuk perusahaannya, itu masih bisa kita capai ataupun kita perkirakan. Tapi kalau saat ini, Bapak Ibu, biar Bapak Ibu tahu, semua itu susah sekali untuk kita tebak. Maka itu wajarlah bila banyak orang yang mengalami ketakutan dan kekhawatiran. Wajar. Dengan nada pesimis juga banyak dari antara kita mungkin saat ini. Tapi saya yakin Bapak Ibu semua tidak ada yang seperti ini. Cuma di luar sana saya katakan, kalau saya lihat banyak orang punya nada pesimis dan berkata, tidak ada masa depan loh Pak Samuel. Tidak ada masa depan lagi. Bahkan tidak sedikit orang tadi, yang golongan yang ketiga itu, yang saya kategorikan yang ketiga, bahwa bagi mereka ke depan semakin suram. Dan mungkin juga
bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang masih saat ini menyaksikan ibadah online di pagi hari ini, merasa hari-hari ini banyak mengalami pergumulan, seakan-akan berada di suatu padang gurun. Kita tahu padang gurun keadaannya seperti apa? Gersang, panas, lihat ke kiri, ke kanan, semua hanya ketemunya pasir. Seakan-akan tidak ada harapan. Semua keadaannya sedang kacau. Kalau kita melihat padang gurun ke depan, wah terik, bahkan kita lari kemanapun tidak ada ujungnya. Dunia saat ini memang sedang mengalami suatu turbulence, Bapak Ibu. Suatu goyangan yang sangat hebat. Dengan adanya pandemi corona ini, semua sedang digoncangkan oleh Tuhan. Tapi saya percaya semua ini terjadi itu atas kehendak Tuhan. Penggenapan firman Tuhan sudah mulai di akhir zaman saat ini. Jadi Bapak Ibu, kalau boleh saya katakan, di mana kita sebagai anak-anak Tuhan, tetaplah kita harus percaya. Pegang teguh Tuhan di dalam hidup kita. Percayalah bahwa Tuhan selalu akan menopang kekuatan dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Sebelum saya mulai ke depan lagi melangkah, saya ingin berbicara, Bapak Ibu, bahwa ada 4 golongan dunia saat ini mungkin yang sedang terjadi. Yang pertama adalah golongan orang yang tersesat dan bingung tentang hidup mereka saat ini. Banyak orang stres, banyak orang salah paham dan mengambil keputusan yang salah dalam menyelesaikan masalah yang ada. Bahkan banyak di antara mereka yang tidak mau melalui proses tersebut, putus asa dan hilang harapan. Itu kategori yang pertama yang ada di dalam dunia saat ini. Yang kedua, ada golongan orang-orang yang lapar dan haus di dalam hidup dan jiwa mereka. Tanda kutip saya katakan, bukan lapar dan haus secara jasmani, tetapi lapar dan jauh dan haus secara jiwa, hati. Kekosongan memenuhi mereka semua saat ini. Karena mungkin himpitan-himpitan yang terjadi di dalam dunia saat ini. Dan yang ketiga, Bapak Ibu, ada golongan orang-orang yang terpuruk, yang hidup di dalam kegelapan dan kekelaman. Dari keputusasaan mereka, sehingga mereka jatuh dalam dosa. Dosa-dosa dunia. Dosa-dosa keputusasaan. Yang saya bilang tadi, kegelapan dan kekelaman yang mereka alami, mungkin mereka lari dari kenyataan hidup. Mereka jatuh dalam pesta pora, mabuk-mabukan, narkoba, dan sebagainya, Bapak Ibu. Itulah golongan orang ketiga. Iblis terus mengintimidasi dosa-dosa juga dalam masa lalu kita. Terkadang kita terus diintimidasi oleh iblis. Lu jangan, kamu berdosa loh. Kamu tidak layak dan tidak pantas. Sehingga orang itu terus merasa tertekan, hidup dalam kubangan dosa dan tetap tinggal di dalam dosa mereka. Yang keempat, yang terakhir, ada golongan orang di dunia saat ini yang saya lihat dan yang saya nilai, yaitu orang-orang yang sakit hati, orang-orang yang dendam, kesal terhadap kelakuan orang-orang sekitar. Terhadap misalnya, kita sebetulnya kalau kita mengandalkan manusia, ya, kita mengandalkan manusia ternyata tidak bisa diharapkan. Sehingga mereka putus asa, mereka kecewa, bahkan tidak sedikit
mereka akan dendam atau sakit hati terhadap orang tersebut. Dan juga banyak orang saling menjatuhkan satu sama lain. Tidak ada sukacita di dalam hidup mereka semua, Bapak Ibu. Tetapi yang di awal saya katakan dalam sharing firman Tuhan pagi hari ini, sebuah harapan adalah sebuah awal yang baik dalam hidup kita. Bapak Ibu percaya bahwa dalam Tuhan Yesus Kristus masa depan masih ada, bahkan harapan menanti kita di depan kita. Mari kita buka di dalam Amsal 23 ayat 18, Bapak Ibu. Kita buka Amsal 23 ayat 18. Sungguh saya percaya firman Tuhan pagi hari ini menguatkan kita. Bagi kita yang percaya, bagi kita yang terus berlindung dalam Tuhan. Saya percaya di antara kita tidak ada dari 4 golongan tadi yang saya katakan. Walaupun tadi juga ada 3 kategori dunia saat ini tadi yang saya katakan di awal. Tapi kita anak-anak Tuhan selalu di dalam perlindungan Tuhan. Mari kita baca di Amsal 23 ayat 18, Bapak Ibu. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Saya ulang lagi. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Amin. Saya percaya pagi hari ini kiranya Bapak Ibu terus diingatkan oleh firman Tuhan. Bila mana Bapak Ibu saat ini sedang kacau, sedang merasa terpuruk, sedang merasa putus asa, kecewa, percayalah saudaraku semua, Bapak Ibu, masa depan itu sungguh ada di dalam Tuhan. Dan di dalam Tuhan harapan itu sungguh nyata dan tidak akan pernah hilang. Bagi kita merasa hilang, bagi mereka yang berputus asa. Tapi kalau kita percaya bahwa Tuhan yang selalu menyertai hidup kita, masa depan itu sungguh ada, Bapak Ibu. Percayalah. Karena saya juga banyak mengalami hal-hal seperti itu. Banyak sekali. Kalau boleh saya saksikan, tidak akan cukup dalam 1 jam. Hidup saya sampai hari ini. Bahwa Tuhan terus selalu memelihara dalam hidup saya. Terkadang saya boleh putus asa secara manusia. Terkadang saya boleh kecewa terhadap manusia lain. Saya juga mengalami banyak tekanan dalam hidup. Apalagi saya dipercaya oleh Tuhan beberapa perusahaan yang saya kelola. Mengalami penurunan omset yang sungguh sangat luar biasa. Kalau boleh dikatakan saya pun termasuk dari 4 golongan, salah satu 4 golongan yang saya ceritakan. Tapi saya percaya sampai hari ini, pagi hari ini, di dalam Amsal 23:18 katakan, masa depan sungguh masih ada. Sekali lagi saya tekankan Bapak Ibu, masa depan sungguh masih ada. Dan bahkan harapan kita tidak akan pernah hilang, Bapak Ibu. Kita dapat memiliki harapan dalam hidup kita, Bapak Ibu. Tidak peduli apa yang mengelilingi dan terjadi di sekitar kita. Seburuk apapun situasi yang sedang kita hadapi, tetaplah optimis. Percayalah, di dalam Kristus masih ada harapan. Di dalam Kristus masih ada hari depan, Bapak Ibu semua. Kenapa saya boleh mengatakan seperti itu? Kenapa di depan Kristus, kenapa bersama Yesus Kristus kita masih punya masa depan dan harapan? Percayalah, yang pertama yang boleh saya katakan pagi hari ini, bahwa kita punya Allah yang perkasa dan yang peduli terhadap kita semua. Percaya bahwa Allah Yesus Kristus, Allah yang perkasa dan yang peduli
kepada kita semua anak-anaknya. Dan yang kedua, bila mana harapan kita masih ada sampai hari ini, masa depan kita masih ada sampai hari ini, saya kasih tahu yang kedua. Kenapa kita masih memiliki harapan bersama Yesus Kristus? Karena apa? Tidak ada satu pribadi siapapun, manusia siapapun, ataupun Allah-Allah lain bagi orang dunia yang mereka kenal selain Yesus Kristus. Yang kedua, Bapak Ibu, yaitu Allah kita, Allah yang memahami hati kita semua. Bapak Ibu percaya? Katakan amin, Bapak Ibu. Amin, Tuhan. Bila mana Engkau sampai hari ini masih memahami hati kita semua bagi anak-anaknya, percayalah. Dan yang ketiga, Bapak Ibu, kenapa kita memiliki masa depan bersama Yesus Kristus? Yang ketiga, Bapak Ibu harus tahu, saudara kita harus tahu bahwa Allah itu Allah yang Maha Tahu. Benar? Allah yang tahu siapa kita, dan bahkan sebelum kita dibentuk di dalam rahim ibu kita, Allah sudah memberikan harapan bagi kita. Allah sudah merancangkan bagi kita semua anak-anaknya pada waktu kita masih di dalam rahim, bahkan dalam seorang ibu. Itulah 3 alasan yang saya bisa katakan pagi hari ini, bagaimana kita memiliki masa depan dan harapan yang tidak akan pernah hilang bersama Tuhan. Percayalah Bapak Ibu, seburuk apapun situasi saat ini yang sedang terjadi, kita tetap harus optimis. Sebab masa depan tadi yang saya katakan, sungguh ada harapan, tidak akan pernah hilang bersama Tuhan. Mari kita buka juga satu ayat lagi pagi hari ini di dalam Yeremia 29 ayat 11, Bapak Ibu. Kita persiapkan Alkitab kita, Alkitab Android ataupun Alkitab apapun elektronik kita, mari kita baca dengan perlahan. Kita katakan dengan iman firman Tuhan pagi hari ini. Kenapa tadi saya bilang, seburuk apapun situasi saat kita yang terjadi, tetaplah optimis. Karena dalam Yeremia 29 ayat 11, mari kita baca bersama-sama. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Yaitu apa? Rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Amin. Kalau Bapak Ibu percaya, mari kita katakan amin. Haleluya Tuhan. Kita percaya mulai hari ini, tunduk di hadapan Tuhan, di kaki Tuhan. Katakan dengan iman bahwa rancangan-rancangan yang ada di dalam Tuhan mengenai hidup kita, anak-anaknya, yaitu rancangan damai sejahtera, Bapak Ibu. Anda tahu apa yang dikatakan damai sejahtera? Damai sejahtera itu bukan berarti kita mempunyai kekayaan bertriliun-triliun ataupun kekayaan yang melimpah-limpah. Tapi damai sejahtera itu adalah menyangkut tentang hati, jiwa, pikiran kita yang tidak bisa melampaui dibeli oleh segala materi yang ada. Yaitu damai sejahtera yang Tuhan rancangkan bagi anak-anaknya, kepada kita semua. Bukan rancangan kecelakaan tadi disebut. Karena apa? Tuhan janjikan yang di terakhir bahwa Tuhan akan berikan hari depan harapan. Dalam ayat 42 ayat 2b dikatakan juga, tidak ada rencanamu yang gagal, Tuhan. Nah, untuk itu semua Bapak Ibu, saya mengajak Bapak Ibu semua pagi hari ini untuk kita tetap percaya
di dalam Tuhan. Buang segala keputusasaan kita. Memang saya akui, saya pun sebagai manusia, kedagingan saya, terkadang saya lemah. Terkadang saya putus asa, saya mengeluh. Jujur Bapak Ibu. Tapi karena saya pegang janji-janji firman Tuhan, saya pegang sampai hari ini bahwa saya suatu saat akan dipulihkan. Bapak Ibu pun selalu akan dipulihkan. Saudara saya akan selalu dipulihkan. Percayalah, maka kita akan selalu bersyukur dan bersuka cita di dalam Tuhan. Masa depan yang penuh harapan akan menjadi bagian kita, Bapak Ibu. Tapi saya mau belajar satu hal, saya kasih tahu Bapak Ibu. Trik satu saja pagi hari ini, sebelum saya sudahi sharing firman kita. Mari Bapak Ibu, kita belajar untuk kita bisa meraih janji-janji Tuhan tadi di depan. Untuk kita bisa meraih segala rancangan Tuhan yang damai sejahtera, penuh damai sejahtera. Mari kita belajar dalam hidup kita untuk kita selalu menguduskan diri kita, Bapak Ibu. Itu poin utama juga pagi hari ini yang boleh saya katakan, yang boleh saya sharingkan kepada Bapak Ibu semua. Bahwa kita harus bisa terus berproses dalam hidup kita untuk kita menguduskan hidup kita. Untuk kita mencapai kesempurnaan bersama Tuhan. Buatlah rasa haus yang lapar bagi Bapak Ibu semua untuk mengalami perkara-perkara rohani bersama Tuhan. Lebih dari apapun, buang segala keputusan kita, buang segala kelemahan kita, buang segala dendam kita saat ini. Saat ini walaupun ada corona yang saya melihat update terakhir di Indonesia sudah melampaui 40.000. Tapi kita percaya sekali lagi, tidak bagi kita anak-anak Tuhan, kita akan selalu diproteksi oleh Tuhan. Amin. Maka dari itu Bapak Ibu, tapi satu hal yang tadi saya katakan, kuduskan dirimu, kuduskan diri kita semua. Maka kita akan selalu mengalami janji-janji Tuhan dalam hidup kita. Masa depan yang penuh harapan, masa depan yang penuh janji-janji Tuhan. Saya percaya. Sebelum saya usah akhiri, izinkan saya berdoa untuk Bapak Ibu, untuk kita semua. Percayalah, usahakan hidup kita dalam kekudusan. Itu adalah langkah menuju kehidupan yang berkemenangan bersama Tuhan. Saya ulangi Bapak Ibu, proseslah hidup kita dalam kekudusan. Hidup dalam kekudusan adalah langkah menuju kehidupan yang berkemenangan dan bermasa depan cerah. Amin. Mari kita berdoa sebentar. Ya Tuhan Allah kami dalam surga, terima kasih ya Bapa, bila mana pagi hari ini Kau ingatkan kami. Kami tahu bila mana keadaan saat ini seperti keadaan dunia yang tidak bisa diprediksi. Keadaan dunia yang seakan-akan seperti padang gurun. Bahkan tidak sedikit orang berkata keadaan dunia ini semakin suram. Bila ini memang semua terjadi dalam kehendak-Mu ya Tuhan. Tapi bagi kami anak-anak-Mu, bagi kami orang-orang percaya-Mu, Kau akan terus proteksi Tuhan kami semua. Bapak Ibu yang sedang menyaksikan, kami berdoa Tuhan. Tolong mereka. Bila mana saat ini ada Bapak Ibu di rumah, di manapun yang sedang menyaksikan tayangan online ini, saya berdoa kiranya Tuhan akan selalu melindungi Bapak Ibu semua di dalam setiap pergumulan Bapak Ibu yang hadapi. Percayalah, bersukacitalah saat ini. Lepaskan itu semua beban. Percayalah dengan janji-janji Tuhan. Belajarlah untuk kita selalu hidup kudus. Proteksi kami semua ya Tuhan. Untuk kami terhindar dari segala COVID-19 ataupun Corona. Proteksi keluarga besar kami, jemaat-jemaat semuanya ya Bapak. Bahkan bangsa Indonesia ini, dunia ini, agar semua ini cepat berlalu. Tapi yang terpenting daripada itu ya Bapak, ajarkan kami senantiasa untuk kami tetap dekat bersama-Mu, untuk kami tetap bersuka cita bersama-Mu, dalam hidup kekudusan bersama-Mu. Terima kasih banyak Bapak. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya, puji Tuhan. Amin.
Terima kasih Bapak Ibu semua pagi hari ini. Kiranya sharing firman Tuhan yang dapat saya sampaikan pagi hari ini dapat memberkati Bapak Ibu, saudara-saudara semua sekalian yang sedang menyaksikan, juga terutama bagi saya sendiri. Untuk saat kita, mari kita belajar bersukacita dan berpengharapan di dalam Tuhan. Haleluya. Sampai jumpa kembali. Shalom. Halo, Shalom Bapak dan Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Jemaat Gereja Islam Masih Majapahit kali ini dengan Tinus yang akan memberikan informasi kegiatan gereja dalam 1 pekan ke depan. Seperti yang kita ketahui, Kota Semarang sampai detik ini masih dalam masa PKM atau pembatasan kegiatan masyarakat, sehingga ibadah yang dilakukan di gereja atau tatap muka belum bisa dilakukan, melainkan kita bisa beribadah dengan secara online seperti saat ini. Tapi untuk kegiatan gereja tetap ada. Apa saja itu? Yang pertama, doa pagi yang selalu dilaksanakan dari hari Selasa sampai Sabtu pukul 5 pagi sampai jam 6 lewat akun Instagram GIA Majapahit. Yang kedua, persekutuan doa online atau yang bisa kita sebut video dilakukan lewat aplikasi Zoom setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 7:30 sampai pukul 8, hanya setengah jam saja. Dan untuk informasi persembahan 1 pekan ke belakang bisa dilihat di samping saya. Selamat berulang tahun juga untuk rekan-rekan sahabat dalam 1 pekan ke belakang. Semoga panjang umur, semakin diberkati Tuhan, dan tetap sehat semua. Jangan lupa teman-teman, sahabat, Bapak dan Ibu untuk mengikuti setiap akun media sosial Gereja Islam Masih Majapahit seperti Instagram, Facebook, dan YouTube. Share juga ke rekan-rekan saudara-saudara yang lain. Demikian informasi yang dapat Tinus sampaikan. Tetap jaga kesehatan. Jangan lupa protokol kesehatan juga dijalankan dengan tertib, pakai masker setiap beraktivitas, dan cuci tangan setiap setelah beraktivitas. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. God bless you all. Bye-bye. Pujilah nama Tuhan setelah kita mendengar firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Samuel Effendi, dan perkenankan kami atas nama majelis mengucapkan terima kasih atas pelayanannya. Tuhan memberkati. Selanjutnya, rekan-rekanku, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, mari kita akan berdoa dan kita juga akan mengakhiri dalam ibadah pada saat ini. Bapa di dalam kerajaan surga, berterima kasih Engkau telah memakai hamba-Mu, Bapak Samuel Effendi, sehingga firman-Mu boleh tersampaikan untuk kami sekalian. Kiranya apa yang telah disampaikan menjadi berkat dan kekuatan bagi setiap anggota jemaat Isa Al-Masih Majapahit. Kami percaya apa yang disampaikan berlaku pada hari ini dan besok dan yang akan datang, dan pimpinan-Mu, penyertaan-Mu itu luar biasa. Memberkati hamba-Mu Tuhan dan keluarga, memberkati usahanya, sehingga apa yang dilakukan untuk Tuhan, Tuhan tidak pernah berhutang, Engkau akan memberkati berlipat kali ganda. Kami juga berdoa pada saat ini Tuhan untuk situasi dengan hadirnya pandemi virus corona yang masih terus bertambah-tambah. Kami percaya bahwa Tuhanlah yang sanggup menghentikan, dan Tuhan yang sanggup mengalihkan segala sesuatunya, dan bahkan merubah situasi yang masih belum kondusif ini menjadi situasi yang sangat kondusif. Terima kasih, janji Tuhan, perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan itu luar biasa. Kami juga berdoa Tuhan untuk Gereja Isa Al-Masih Jemaat Majapahit, terutama dalam hal menghaturkan persembahan. Kiranya Engkau sucikan apa yang dihaturkannya, berapapun jumlah yang dihaturkannya. Kami percaya Tuhan memberkati baik persembahan syukur, demikian juga persembahan persepuluhan. Kiranya berkat yang telah disampaikan kepada dari Tuhan kepada
pelayanan ini akan sangat memberkati mereka. Tuhan, kami juga berdoa untuk rekan-rekan kami yang pada hari ini sakit. Engkau memberkati baik keluarga Bapak Yusak Tuhan, secara pribadi Pak Yusak, Engkau tolong jamah Tuhan, pulihkan, sembuhkan. Demikian juga untuk Ibu Yusak dan untuk Saudari Gaby. Kami percaya kuasa-Mu, bilur-Mu menyembuhkan. Kami juga bersyukur untuk adik-adik yang sudah naik kelas, dan baik mereka yang mendapatkan ranking maupun tidak, kiranya ini menunjukkan prestasi mereka, hasil mereka belajar berada di rumah. Kami percaya Tuhan telah memberkati, karena itu kiranya mereka semakin semangat untuk mengiring Engkau, dan kemuliaan bagi nama-Mu saja yang akan selalu ditinggikan. Bapa, kami juga menyerahkan rekan-rekan kami dalam segala aktivitas mereka. Engkau memberkati apapun yang dikerjakan, baik Tuhan di rumah, dan mereka mengerjakan secara online, dan mereka juga membuka perusahaan atau usaha mereka, toko, dan mereka juga berjualan secara online. Kami percaya berkat Tuhan berlimpah-limpah. Inilah doa kami, syukur kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Angkatlah kedua tanganmu, saudaraku, kita percayakan kepada Tuhan. Maka sekarang Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kembalilah engkau kepada aktivitasmu dan segala rencanamu pada hari ini dan besok dan yang akan datang. Dan biarlah wajah Allah menyinari engkau di siang dan malam, dan engkau tampil bersinar di tengah-tengah situasi yang tidak menentu ini. Engkau tetap tampil bersinar, dan oleh kasih Kristus selalu berdiam di dalam hatimu, keluargamu, rumah tanggamu, dan pekerjaanmu, sehingga engkau dibuat yang menjadi berhasil. Dan dalam pimpinan Roh-Nya yang kudus akan menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian, mulai saat ini hingga Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali pada kali yang kedua. Haleluya. Amin.